Usulan oleh Jaksa Agung terkait korupsi 50 juta tidak perlu diproses hukum dan cukup dikembalikan kerugiannya kepada negara bukan hanya statementnya yang absurd, tetapi juga terkesan menyepelekan hukum dan koruptor-koruptor di negara ini. Berbicara terkait koruptor, kita tidak hanya berbatas kepada uang negara dikembalikan atau tidak, negara masih rugi atau tidak. Namun kita juga berbicara terkait efek jerak kepada pelaku korupsi. Orang-orang yang belum melakukan korupsi akan merasa takut karena hukuman tersebut. Dan juga untuk memutus mata rantai agar korupsi ini tidak menjadi budaya terus-menerus di negara kita. Dan rasa-rasanya usulan tersebut tidak layak disampaikan oleh seorang jaksa agung. Karena usulan tersebut terlihat sangat sederhana tetapi akan menimbulkan penafsiran bahwa jaksa agung mendukung koruptor. Pilpres Pileg digelar 14 Februari 2024, Pilkada serentak 27 November. Udah mulai dekat nih, hati-hati dan waspada akan semakin banyak baliho bertebaran. Ketika pemilihan nanti, ingat yang pertama jangan pernah memilih partai yang di dalamnya banyak orang-orang yang korupsi. Lihat aja di kasus-kasus yang sekarang. Yang kedua, jangan memilih partai yang tidak berpihak kepada korban pelecehan seksual dengan tidak melegalkan RUU TPKS dengan alasan melegalkan zina, sedangkan mereka tidak memiliki solusi untuk melindungi para korban pelecehan seksual. Yang ketiga, jangan memilih partai yang mengedepankan sentimen kebencian, sentimen agama, apalagi ras. Ingat, elit politik boleh bermain, tapi suara mutlak tetap ada di rakyat. Simpan video ini nanti 2024, semoga video ini jadi alarm. Pokoknya yang 3 itu jangan dipilih. Oh, kalau ini iklan sebentar. Jadi gini ya Kang, kalau misalkan Kakang sudah berumur tapi masih menyusahkan orang tua dan negara, jangan samakan orang lain sama Kakang dong. Dan satu lagi yang terakhir, orang yang menurut Kakang masih cocoknya minta duit orang tua dan untuk jalan-jalan ke mall aja sudah aware politik, masa Kakang belum? Jadi intinya, sudahi komen-komen yang tidak jelas, mari aware politik bersamaku. Kadang bingung sama orang-orang yang ngakunya oposisi pemerintah, yang ngakunya berdiri di tengah-tengah kepentingan masyarakat, tapi pada aktualisasi di lapangannya, yang dirasisin rakyat, yang dihina rakyat. Jadi yang sedang digaung-gaungkan itu kepentingan rakyat atau kepentingan kelompoknya sendiri? Pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah yang salah satunya pembangunan ibu kota baru, hal-hal yang wajar. Tapi bukan berarti kita menormalisasikan, menghina salah satu kelompok. Gak semua warga Kalimantan kok ibu kota itu mau pindah ke sana. Jadi ya kalau mau mengkritisi pemerintah ya sok monggo gitu. Tapi jangan pernah menghina suku tertentu, kelompok tertentu, tempat tertentu. Karena mereka semua adalah kita, Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia. Lagian gak ada tuh korelasinya antara mengkritisi kebijakan pemerintah dengan ngerasisin atau menghina warga Kalimantan. Dan seharusnya meminta maaf juga dengan tulus, meminta maaf dengan sadar bahwa ada diksi-diksi yang menyakiti warga Kalimantan. Bukan minta maaf karena sudah menjadi bola panas di kalangan masyarakat. Ini Dewan Perwakilan Rakyat rasis, orang-orang yang ngakunya berdiri di tengah-tengah kepentingan rakyat juga menghina rakyatnya sendiri. Jadi rakyat tuh harus percaya sama siapa? Kalau toh ujung-ujungnya rakyat juga yang sakit hati. Gue umur 23 tahun masih ngurusin kuliah, masih ngurusin organisasi, masih suka main TikTok, joget-joget, jalan-jalan. Tapi orang kenapa 24 tahun udah jadi koruptor ya? Ini gue yang ketelatan berkembang atau dia yang kecepatan tumbuh? Tolong warga TikTok, ada nggak sih yang bisa ngasih tips and tricksnya biar jadi the next koruptor termuda gitu? Astagfirullahaladzim. Ada kritik sedikit, Pak JA. Ada Kajati, Pak, yang dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa dan sebagainya itu, Pak. Loh, emang Sunda bukan bagian dari Indonesia?
Hah? Bukan bagian dari Indonesia gitu? Banyak juga kok pejabat yang kadang bahasanya campur-campur sama bahasa Inggris. Bahasa Inggris loh, bahasa Inggris. Biasa aja tuh. Terus apa katanya tadi? Jadi takut gitu orang kalau mendengar bahasa Sunda, gimana? Emang semengerikan apa orang-orang Sunda? Kasihan banget pemerintah, masyarakat, ormas, mahasiswa yang mengkampanyekan toleransi ternyata wakil rakyatnya aja ternyata rasis. Harusnya mungkin kata-katanya diganti seperti ini. Itu ada wakil rakyat tapi rasis. Diganti, Pak. Kenapa? Karena Indonesia ini memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda mulai dari suku, bahasa, agama, dan sebagainya. Jadi yang harus diganti siapa nih sebenarnya? Kalau karena menggunakan bahasa Sunda, menurutku sih tidak apa-apa. Karena Sunda bagian dari Indonesia, tapi rasis bukan bagian dari Indonesia. Nih orang-orang Sunda tandain ya, tandain nih. Kalau ada dari golongan ini nih yang nanti nyalonin, baik itu dari DPR daerah atau pusat atau manapun, pokoknya dari golongan ini, tandain jangan dikasih suara. Sungguh tidak adil hukuman itu buat saya adalah naif jika harus mengkesampingkan fakta dengan opini publik. Fakta yang mana? Oh mungkin fakta yang kamu sebutkan itu adalah fakta yang kamu minum-minuman terus masih tetap memaksakan berkendara sehingga terjadilah kecelakaan itu. Oh enggak itu. Faktanya setelah kecelakaan dan tahu itu almarhum lumpuh, kamu tinggalkan. Oh enggak cuma itu. Bahkan untuk ke rumahnya dia aja kamu diongkosin. Itu fakta yang kamu bilang. Tapi emang bener sih 4,5 tahun itu hukumannya gak adil. Makanya kalau kamu mau adil nanti tunggu selesai dulu masa hukuman ini, lalu kamu keluar, kamu akan melihat bahwa catatan sejarah kamu hanya membuat orang lumpuh. Publik juga hanya mengetahui sisi negatif dari kamu karena memang itu yang terpublish. Minum-minuman, menyakiti perempuan, meninggalkan perempuan, lalu pindah ke perempuan yang satu, dan sebagainya. Oh iya, satu lagi mungkin ada yang lebih adil. Panggilan mantan narapidana yang akan disematkan seumur hidup. Bagaimana? Kurang adil apa lagi sih? Upah minimum provinsi naik cuma 5,1% diprotes. Formula E diprotes. Kebijakan-kebijakan lain diprotes. Giliran tunjangan anggota dewan naik 26 miliar dipaksakan. Yakin masih layak dipanggil sebagai Dewan Perwakilan Rakyat? Dari mengklaim dirinya sudah menjadi mualaf sejak tahun 2017, padahal di bio Twitternya jelas-jelas ditulis tidak beragama tetapi bertuhan, sampai mengaku sedang sakit. Dan akhirnya polisi mengatakan bahwa Bang Ferdinand sehat walafiat. Baik antara Bang Ferdinand yang sudah men-tweet bahwa Allahmu lemah pada Twitter pribadinya atau pemuda yang sudah menendang sesajen di Semeru. Secara tidak langsung mereka sudah menampar wajah Indonesia yang identik dengan kekayaan kultur, bahasa, budaya, bahkan agama. Kita sama-sama tahu bahwa Kartosuwiryo dihukum mati karena beliau ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Kemudian beberapa jenderal dibunuh sampai dimasukkan ke lubang buaya karena ingin menjaga eksistensi kekuasaan komunisme. Selain itu juga pada tragedi Tanjung Priuk itu terjadi karena menolak asas tunggal Pancasila. Lalu apa bedanya Bang Ferdinand dan pemuda tersebut dengan orang-orang di masa lalu? Ingat, Indonesia ini dilahirkan dengan berdarah-darah, Pancasila pun dibentuk dengan berdarah-darah.
Jadi sangat cukup catatan sejarah Indonesia mencatat bahwa Indonesia ini dibentuk dengan darah, keringat, dan air mata dari begitu banyak kelompok dan golongan. Kini saatnya kita menjaga kerukunan bangsa Indonesia ini yang tetap utuh dan tetap mengkiblat kepada Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Dan menyadari juga mengimplementasikan bahwa untuk menjaga apa yang kita yakini agar tetap utuh dalam diri kita tidak perlu memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita yakini. Dan yang terakhir, kamu bebas meyakini bahwa apa yang kamu yakini adalah keyakinan yang paling benar. Tetapi ingat, bahwa keyakinan itu tidak perlu dipublikasikan karena mungkin ada keyakinan-keyakinan yang dianut oleh orang lain yang mungkin mereka juga memiliki keyakinan yang serupa dengan kamu. Teman-teman sudah tahu cuitan Bang Ferdinand terkait ini sehingga ada hashtag di Twitter Tangkap Ferdinand, juga ada beberapa organisasi seperti organisasi KNPI yang melaporkan beliau. Selain itu saya juga menyarankan kepada teman-teman untuk menonton sampai selesai terkait Ferdinand dituduh menghina Allah yang dihadirkan oleh TV One dari dua sisi. Sebelumnya Bang Ferdinand sudah membuat klarifikasi bahwa cuitan tersebut hanya antara pikiran dan hatinya saja. Kenapa dibuat? Karena untuk menjadi pengingat dirinya saja. Sebetulnya alasan Bang Ferdinand itu masuk akal dan sah-sah saja, tetapi setiap hal yang sudah dipublikasikan ke sosial media, maka itu sudah menjadi konsumsi publik, bukan lagi menjadi konsumsi pribadi. Karena itu, bola panas yang sekarang bergulir kepada Bang Ferdinand merupakan bagian dari resiko konsumsi publik tersebut. Kemudian ada beberapa profesor yang mengatakan bahwa tidak salah apa yang disampaikan oleh Bang Ferdinand. Kenapa? Karena memang Allah itu tidak perlu dibela. Ini cuplikannya. Bela-bela, seakan-akan kan Tuhan itu tidak punya kekuatan yang harus kita bela. Manusia itu nggak usah bela, Tuhan itu penentu segalanya. Yang ingin saya tegaskan itu yang pertama, hanya karena kita membela Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu lemah, tidak. Tetapi itu adalah buah wujud dari keyakinan kita betapa maha luar biasanya Allah. Saya akan memberikan analogi sederhana, jika ada suatu partai ketuanya dikatakan bahwa ketua tersebut lemah, maka saya yakin anggotanya itu akan marah. Karena si anggota partai ini meyakini bahwa ketua partainya itu sangat luar biasa kuat dan hebat. Poinnya adalah ketika kita mencintai sesuatu dan sesuatu itu dikatakan dijelek-jelekan atau dikatakan lemah atau dikatakan jelek dan sebagainya, maka kita yang mencintainya pasti akan marah. Yang kedua, kita sedang tidak membela Allah tetapi kita sedang membela apa yang kita yakini. Dan yang ketiga, dalam surah Al-Anfal ayat 2 dijelaskan bahwa orang yang beriman adalah orang yang mendengar nama Allah lalu bergetar hatinya. Mendengar nama Allah saja kita bergetar, apalagi mendengar Allah kita dicaci maki dengan dikatakan bahwa Allah melemah. Semoga dari sini paham. Lalu masih dalam kanal YouTube ini, Bang Eko menyampaikan bahwa orang-orang yang melaporkan Bang Ferdinand atau orang-orang yang membuat hashtag di Twitter Tangkap Ferdinand adalah orang-orang yang baper saja. Menurut saya, kata baper itu seharusnya tidak layak disampaikan oleh orang-orang yang seharusnya paham akan psikologi masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia itu beraneka ragam, ada yang nasionalis, ada yang religius, ada yang paham kiri, ada yang paham kanan, dan seharusnya dipahami itu semua. Dan masih dalam video ini, dua orang di sebelah kanan mengatakan bahwa sebenarnya itu tidak ada unsur provokasi karena tidak ada unsur ajakan. Saya rasa dua profesor ini harus belajar dari marketing sosial media gitu. Di sosial media aja ada namanya soft selling, yang mereka tidak mengajak tetapi audiens merasa terajak. Sama juga dengan marketing, maka ada juga yang disebut soft provokasi, di mana kita tidak perlu menuliskan kata-kata ajakan, tetapi orang sudah otomatis terajak. Atau mungkin secara tidak langsung orang sudah terpengaruhi dengan narasi tersebut. Saya rasa terlalu sempit jika pengertian provokasi hanya berbatas kepada ada kata-kata ajakan atau tidak. Dan yang terakhir, saya dan mungkin masyarakat Indonesia menunggu orang-orang yang kemarin memberikan statement di kasusnya Habib Bahar seperti Ketua PBNU untuk memberikan statement di kasusnya Bang Ferdinand ini. Jika tidak ada, mungkin saya akan mempertanyakan kampanye menjaga keutuhan NKRI selama ini. Atau mungkin saya yakin semua teman-teman sudah membaca terkait berita ini. Dan saya sudah melihat semua tayangan yang tentang Habib Bahar dari dua sisi yang dihadirkan oleh pihak TV One yang dipost 21 jam yang lalu. Di sini saya akan memposting beberapa potongan video dari video tersebut, tapi jika teman-teman ingin melihat fullnya, silahkan langsung ke kanal YouTube-nya TV One. Boleh tanyakan sama orang. Saya diancam sana kemari. Di video tersebut, Habib Gondrong mengatakan bahwa beliau adalah salah satu dari sekian banyak orang yang menolak dari semenjak FPI itu berdiri. Sampai katanya beliau mengalami berbagai ancaman. Pertanyaannya, ancaman seperti apa dan bisakah ditunjukkan kepada masyarakat? Jangan sampai ini hanya narasi-narasi liar yang akan menjadi berkembang di kalangan masyarakat. Terima kasih. Dia kan sering mengklaim-klaim atas nama Habib. Jadi Bahar ini dan Rizik tidak bisa. Oke, koreksi kalau saya salah. Beliau di pemberitaan atau di kanal YouTube apapun, beliau selalu dikatakan Habib Gondrong. Berarti gelar Habibnya selalu di bawah beliau. Apakah beliau juga mengklaim? Jika itu bukan klaim, lalu pertanyaannya adalah kualifikasi apa seseorang dikatakan selalu mengklaim atas nama Habib? Dari etnisnya.
Kalau bukan Habib, nggak ada yang ikut. Menurut saya masyarakat muslim Indonesia yang mengikuti beliau tidak sesederhana alasannya karena beliau Habib. Kenapa? Karena Ustadz Abdul Somad, Agim, beliau bukan Habib tapi begitu banyak masyarakat yang mengikutinya. Dan bahkan jika masyarakat Indonesia mengikuti seseorang hanya karena beliau memiliki gelar Habib, saya belum pernah melihat masyarakat yang mana yang mengikuti Habib ini. Mohon izin, mungkin saya yang tidak tahu boleh ditunjukkan kepada saya. Gerakan Bahar ini udah gerakan bukan Islam. Dia pesanan di gerakan ini. Jika memang beliau bisa mengatakan bahwa gerakan Habib Bahar dan kawan-kawan itu adalah gerakan pesanan, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Cak Islah Bahrawi dalam video yang sama, bahwa beliau mengatakan bahwa semua orang boleh menduga-duga, maka mungkin masyarakat Indonesia juga bisa menduga-duga bahwa gerakan yang dibawa oleh Habib Gondrong ini adalah gerakan pesanan. Bahar tuh bicara sendiri di kamarnya, atau bicara sama Pak Hasan Haikal berdua, saya nggak gubris. Ini pembicaraan Bahar apa? Bisa mengaruhi orang. Jika memang salah satu kesalahannya Habib Bahar ini karena speak up di depan umum, kenapa Abu Janda tidak dihukum sama sekali? Karena menurut saya, Abu Janda lebih bahaya daripada Habib Bahar. Kenapa? Karena dia bisa mengotak-atik kedamaian di NKRI ini. Tapi ternyata sudah dijawab dengan Habib ini. Ini videonya. Dan lain sebagainya. Pemanggilan pertama. Pelaporan ini sudah dilaporkan. Loh, tidak salah. Bertahun-tahun sudah diproses. Emang nggak salah kok diproses. Katanya tentang Bang Ade Armando, Bang Denny Siregar, itu karena mereka tidak salah, kenapa harus dihukum? Lalu pertanyaannya adalah kualifikasi salah dan benarnya menurut Habib ini seperti apa gitu, sehingga mereka layak dihukum. Kau ngerti hukum nggak? Loh, apa setiap laporan harus diproses? Secara tidak langsung beliau sudah menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak semua laporan itu harus diproses. Maka pertanyaannya, laporan seperti apa yang harus kita berikan sehingga laporan kita akan diproses? Kalau Bahar itu punya kuping, punya akal, banyak orang yang nggak suka. Loh, ada yang dukung dia. Apa yang itu goblok? Habib Quraisy dukung dia. Apa Habib Quraisy goblok? Ada peribahasa yang mengatakan tilailah seseorang bukan karena kamu membencinya. Kata goblok tidak layak untuk